Halo, nama saya Imade Heriawan dari Sekolah SMK Bintang Parsada Denpasar. Nama saya Imade Heriawan, absen 15 dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan suatu topik yaitu suhu dan kalor dan konsepnya adalah perubahan wujud zat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur. Silakan disimak. Terima kasih. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3 jenis. 2 zat tidak dapat menempati satu ruang secara bersamaan. Contohnya, zat padat dan zat cair tidak dapat menempati satu ruang secara bersamaan. Mari kita lanjut ke jenis-jenis zat. Zat memiliki 3 jenis. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nanti kita akan bahas pembagian-pembagian atau perubahan-perubahannya. Yang pertama, ada zat padat. Zat padat adalah sesuatu zat yang berwujud padat dan memiliki bentuk atau volume tertentu. Yang kedua ada zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang ketiga ada zat gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat gas ini tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Oke, kita lanjut ke perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ada 6. Yang pertama mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, yang kelima deposisi, yang keenam mengkristal. Yang pertama, apa itu mencair? Mencair adalah suatu perubahan wujud benda dari bentuk padat ke bentuk cair. Contohnya adalah salju dan es yang mencair dan juga bisa dipengaruhi oleh suhu yang mempengaruhi pencairan tersebut. Oke, lanjut yang nomor 2 adalah membeku. Membeku adalah suatu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat yang dipengaruhi oleh suhu sekitarnya. Oke, lanjut yang ketiga, menguap. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas. Oke, kita lanjut ke mengembun. Mengembun atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Seperti gas menjadi cairan, kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan. Deposisi adalah suatu proses pengkristalan yang terjadi karena proses pengerasan atau membentuk suatu benda yang mengandung zat-zat tertentu dan juga memiliki sebagian unsur zat tertentu dan juga zat memiliki unsur zat yang dapat memberikan warna saat mengeras. Yang terakhir ada mengkristal, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas, contohnya adalah perubahan gas menjadi salju. Itu karena suhu atmosfer udara berada di bawah titik beku. Air di dalam ruangan seharian, volume air itu akan berkurang karena air itu menguap, padahal air tersebut nggak mendidih. Buat kalian yang belum pernah nyoba dan nggak percaya, kalian boleh coba sendiri. Pertama, apa sih bedanya evaporation atau penguapan dengan boiling atau mendidih? Evaporation itu adalah perubahan liquid menjadi gas yang terjadi pada permukaan liquid tersebut.
Sedangkan boiling adalah perubahan liquid menjadi gas yang sangat cepat pada satu temperatur, di mana di temperatur ini tekanan uap pada liquid sama dengan tekanan yang dirasakan liquid dari lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung yang terjadi dalam liquid tersebut. Beberapa kotak es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam gelas. Sisi luar dari gelas mula-mula kering. Kemudian, beberapa saat kemudian seperti ini, yaitu terdapat bintik-bintik air. Kamu tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Mungkin nggak sih es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Oke, di sini kita akan jelasin ya. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya sangat rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Ini yaitu yang pertama, kita membutuhkan kapur barus. Kapur barusnya itu kita hancurkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan es batu. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama, piring aluminium, kemudian ada kaleng roti, yang ketiga ada 2 buah gelas yang kita gunakan sebagai tungku, kemudian ada lilin dan korek api. Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, siapkan kaleng roti. Kemudian, masukkan kapur barus yang telah dihaluskan ke dalam kaleng roti. Tutup kaleng roti menggunakan piring aluminium dan letakkan es batu di atas piring aluminium. Kemudian siapkan 2 buah gelas, letakkan lilin di tengah-tengahnya. Kemudian nyalakan lilin menggunakan korek api. Panaskan kaleng yang telah berisi kapur barus di atas api. Tunggu hingga beberapa menit sampai kapur barus habis terbakar. Setelah beberapa menit pemanasan, kemudian kita buka. Kapur barus yang dipanaskan akan menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kemudian, ketika gas dari kapur barus itu terkena es, maka ia akan mengkristal, yaitu perubahan gas menjadi padat. Kristal yang terbentuk akan menempel pada bagian bawah piring aluminium. Mari kita lanjut ke contoh soal. Contohnya, saat kita menjemur pakaian yang basah dan terkena sinar matahari, kenapa baju tersebut bisa kering? Kenapa baju itu biasa kering? Yang pertama, baju itu terbuat dari kain. Sifat kain yaitu menyerap atau menyimpan air. Saat kain itu menyimpan atau menyerap air, kain itu akan menjadi basah. Dan ketika dijemur, ada sinar matahari yaitu energi panas. Fungsi matahari atau energi panas di sini untuk mengeringkan pakaian dan membuat kelembapan itu menjadi kering, atau membuat air yang ada di dalam kain
menjadi menguap dan tidak tersisa. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dari semua konsep tersebut, jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.